Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Ibu-ibu, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang sangat-sangat banyak sekali kepada kita semua. Bisa berkumpul, bertemu dengan sesama muslimah. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pengajian sore hari ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang apa sih tadi judulnya Bu? Saya lupa. Berkaca kepada ujian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaca, artinya kita kalau seandainya ibu-ibu sekalian mendapatkan musibah, kalau seandainya yang mendapat musibah itu hanya kita, itu akan terasa berat. Beda kalau seandainya kita mendapatkan, ternyata yang mendapatkan musibah itu banyak orang, akan terasa lebih ringan. Lalu sebutan ibu. Oke. Kalau seandainya yang sakit itu hanya saya, yang rugi itu hanya saya saja, rasanya berat. Kalau seandainya saya noleh kanan, ternyata ono wong meriang. Noleh kiri, ternyata juga ada orang sakit. Yang tertimpa musibah ternyata banyak. Kita akan merasa koncone orang apa. Ya. Ternyata ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dipenuhi dengan ujian. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah angkat derajatnya, bukan berarti hidupnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulus, datar, tidak ada ujian sama sekali. Tidak. Buatan kados ini rumus kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketika menjalani kehidupan dunia ini, ibu sekalian, pasti tidak lepas dari yang namanya ujian, bala, atau musibah. Mungkin di antara ibu ada yang sakit. Sakit apa sih? Yang biasanya dialami oleh orang tua. Ada yang terkena asam urat, ada yang terkena apa? Darah tinggi, ada yang kena vertigo, ada yang kena kolesterol, dan penyakit-penyakit lainnya. Wis titi wanci nih Bu, ampun kaget. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti ini Bu, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa menguji seorang mukmin dan mukminah. Pada apanya? Fi nafsihi. Yang pertama pada dirinya sendiri. Yang kedua, waladihi, menguji pada anaknya. Anaknya yang sakit, anaknya yang cacat, anaknya yang keterbelakangan, anaknya yang nakal. Itu semua ujian dari Allah melalui si anak. Wa malihi, dan Allah akan menguji seorang mukmin melalui hartanya. Hartanya banyak, tiba-tiba hilang. Sakit buat ibu atas ibu. Nah, kalau ini maos media sosial ada
ketika bencana di Aceh Bu, di Aceh kan kemarin terjadi bencana apa? Banjir. Ada seorang datang menemui para relawan ibu sekalian, meminta nasi, minta 2 bungkus. Ketika ditanya, Bapak keluarganya berapa di rumah? Ada 5. Loh kenapa cuma minta 2? Biarkan untuk yang lain juga butuh. Yang lain juga butuh. Kemudian bapak itu terus mengatakan, enggak Bapak udah untuk yang lain. Tapi relawan itu memaksa, udah Pak ambil 5 tidak masalah untuk keluarga, ambil 5 bungkus untuk keluarga. Sambil menangis bapak itu mengatakan, maaf Mas, saya baru kali ini meminta. Baru kali ini meminta. Dan ada yang cerita, ternyata sebelumnya beliau itu orang kaya Bu, punya restoran laris, tiap hari mendapatkan harta, tetapi Allah ambil harta itu dalam sekejap, hilang, tersapu oleh banjir. Dan sangat mudah sekali kita insya Allah pernah mendapati orang-orang yang tadinya bergelimang harta, kemudian Allah cabut harta tersebut. Baik. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Nah, ujian yang seperti ini Bu, itu tidak lewat begitu saja tanpa manfaat, tidak. Allah itu Maha Rahmat, Maha Rahim. Ujian yang ditimpakan kepada kita itu manfaatnya apa? Hatta yalqallah, sampai orang mukmin yang terus diuji oleh Allah ini besok ketika hari kiamat bertemu dengan Allah, dia tidak membawa kesalahan apapun itu. Kenapa? Kesalahannya sudah dihapus oleh ujian-ujian yang dia terima. Tapi syaratnya apa Ibu? Dia harus sabar ketika menerima ujian tadi. Kalau nggak sabar, ujian itu akan percuma. Kalau nggak sabar ketika menghadapi ujian itu hanya menyakitkan saja. Ibu, dan Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa rasa lelah, ibu-ibu, ketika nyambut gamel tenggeriyo, kesel mboten Bu? Kesel dari pagi sampai malam, uprok tenggeriyo mboten cekap, tidak selesai, pekerjaan rumah itu tidak ada selesainya. Capek ngurus anak, capek ngurus rumah, capek ngurus bapak bocah luwe kesel, capek. Walau wasofi juga tidak. Seorang mukmin tertimpa rasa sakit, wala hamin wala husnin, tidak tertimpa rasa galau, rasa sedih, sampai pun ada duri yang menusuk. Bahasa kita itu keserunggo. Ibu ngertos bukan bahasa keserunggo Bu? Ngertos mungkin insya Allah mungkin. Tidak hanya bahasa saya sendiri Bu. Nah, keserunggo. Nah, oke. Nah Bu, nomor ini? Ya. Nah itulah beda sedikit untuk nama-nama Bu. Karena beda negara Bu, illa kaffarallahu biha min khotoya. Ini yang ingat nanti ininya, keserukannya. Kecuali Allah itu akan gugurkan kesalahan orang tersebut. Allah gugurkan. Syaratnya apa tadi Bu sekalian? Harus sabar. Tapi kalau Rasulullah buat tenang sabar. Kalau tertimpa musibah kok kemudian mengatakan pun binatangnya keluar semua Bu, buat tenang sabar. Dan ini kita perlu diingatkan terus-menerus seperti ini Bu. Karena kayak tadi hadis itu mengatakan Allah senantiasa menguji. Lah respon kita, tanggapan kita terhadap ujian itu sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika keimanan kita itu naik, Masya Allah, kita menerima ujian itu dengan lapang dada. Tapi ketika iman kita itu turun, lemah, kita menerima ujian itu dengan sempit dada, bersulap, dan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laras ibu sekalian. Iya kan, saya kemarin, Insya Allah mungkin ada seorang wali santri, saya tak tahu ada cerita ini mungkin, kabari bahwa putranya itu meninggal di pesantren. Ya mungkin putranya meninggal di pesantren. Dikabari langsung pertama kali yang terucap adalah kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan responnya itu menggambarkan, saya bisa menilai, menggambarkan seorang yang berusaha untuk mengokohkan diri karena keimanan walaupun kehilangan seorang putra. Saya bayangkan kalau seandainya yang mendapat kabar seperti itu adalah orang yang keimanan tipis, tidak siap untuk menerima musibah, tidak pernah mendapatkan nasihat kesabaran, itu sudah pasti langsung histeris, nesu, kemudian mengatakan kenapa ini, kenapa itu, sehingga terluputkan darinya pahala kesabaran, terluputkan. Dan sahabat itu kapan sih bu sekalian? Seorang dinilai sabar itu kapan? Jadi ini ada cerita di zaman Nabi SAW. Ada suatu hari Nabi itu berjalan di samping pemakaman. Ketika itu ada seorang ibu-ibu sedang menangis meratapi anaknya yang meninggal. Nabi langsung memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri wahtasibi. Bertakwalah engkau kepada Allah, sabar. Tapi orang itu, perempuan tersebut mengatakan, ilaika anni, wis pinggir kowe. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Kan kadang seperti itu mungkin. Orang kalau diberi nasihat kesabaran seperti itu mungkin responnya mungkin. Sekarang engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ini seperti itu mungkin. Nah, akhirnya Nabi pergi. Kemudian datang seorang menegur perempuan tadi. Kamu tahu nggak siapa tadi yang menasehati? Memang siapa? Kadang seorang itu karena sedih yang terlalu itu tidak paham siapa yang berbicara kepada orang tersebut. Ibu nggih, laras. Itu Rasul. Kaget langsung. Nabi itu Nabi. Langsung dia konfirmasi. Ya kan, minta udzur, minta maaf pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya tidak tahu. Ternyata engkau yang beri nasihat. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sodmatil ula. Sabar itu kapan? Ketika awal kali engkau diterima musibah, responmu itu apa? Ibu, paham bu? Sabar itu bisa dinilai kapan? Ketika pertama kali kita diterima musibah, respon kita tuh apa? Bukan besoknya. Kalau besoknya sudah terbiasa. Tapi ketika pertama kali itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian yang diterima oleh seorang hamba. Wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mencintai seorang akan mengujinya. Allah ketika mencintai seorang akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukh. Maka barang siapa yang ridha dengan ujiannya Allah, maka dia akan mendapat keridhaan. Sebaliknya barang siapa yang dia jengkel, dia benci, dia marah ketika mendapatkan ujian dari Allah, maka Allah juga akan benci kepada orang tersebut. Dan kita tahu ternyata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling Allah cintai. Makanya para nabi dan para rasul adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita tidak baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap dari awal sampai akhir, tidak bisa tahu ujian Nabi itu seperti apa. Monggo kita sama-sama melihat apa sih ujian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Agar apa? Agar kita bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah ketika kita mendapatkan ujian. Yang pertama, ibu sekalian, ujian yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam musibah keluarga dan kehilangan orang-orang yang tercinta. Ibu, oke? Ini berat, Bu. Jangan pernah kehilangan orang-orang terdekat, Bu? Pasti pernah, Bu. Pasti pernah. Di umuran yang seperti ibu ini, pasti pernah kehilangan orang-orang yang terdekat. Yang pertama, Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayahnya, bapaknya itu wafat sebelum beliau lahir. Jadi beliau itu yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya namanya pun sinten, Bu? Mohon sing atas sinten ayahipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu meninggal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan di kandungan dan dimakamkan di Madinah. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatim. Yatimnya beliau itu yatim memang 100% yatim, Bu. Kan ada tipe anak yang ketika lahir itu Masya Allah masih mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Mungkin sampai umur 2 tahun, umur 3 tahun ayahnya baru meninggal. Dia masih punya kenangan manis dengan ayahnya. Nabi tidak pernah melihat ayahnya sama sekali. Ini musibah bukan, ibu sekalian? Musibah. Balak bukan, ibu sekalian? Ini ujian, balak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lahir saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dites, sudah diuji. Apa itu? Sang ayah meninggal dunia. Pertama. Yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, ibunda beliau yang namanya siapa, ibu? Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab mengajak sang putra yang ketika itu masih kecil untuk ziarah ke Madinah, tilik makam bapaknya. Pergilah Aminah bersama Nabi kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berumur 6 tahun bersama seorang pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman Al-Barakah Al-Habasyiyah, namanya Ummu Aiman Barakah. Berangkatlah mereka bertiga ke Madinah, lihat pemakaman bapaknya. Tentu diceritakan, wahai Muhammad, ini makam bapakmu. Beliau meninggal ketika engkau belum lahir. Pasti diceritakan seperti itu. Setelah selesai ziarah, pulanglah dari Madinah ke Mekah. Qadarullah, ketika dalam perjalanan, ibu sekalian, di tempat yang namanya Abwa, agak lumayan jauh dari kota Madinah. Di tengah perjalanan, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sakit tambah parah, dan akhirnya meninggal. Meninggal kapan? Ketika dalam perjalanan, Bu. Nabi SAW itu menemani ibundanya, ibundanya beliau, melihat bagaimana awal sakit sampai ibundanya itu melepas nyawa. Nabi SAW melihat meninggal di perjalanan
tanpa ditemani keluarga sama sekali. Ya. Tidak ditemani keluarga ibu, juga tidak ditemani keluarga ayah. Ini musibah bukan, Bu? Musibah. Dari kecil Nabi SAW itu sudah ditempa dengan musibah yang luar biasa. Ini sang ibu. Sekali ya, Masya Allah ini. Kalau berbicara tentang ibunya Nabi SAW, suatu hari ketika Nabi pergi safar dan melewati makam ibundanya, pasti beliau punya kenangan manis dengan ibundanya, mungkin ketika kecil. Ini diceritakan oleh sahabat Nabi yang namanya Buraidah bin Husain. Beliau mengatakan, dulu kami ketika berdakwah di tengah orang Quraisy itu sambutannya ada yang menyambut dengan keras, tidak menerima Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Uqbah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah, ya kan, meninggal, sehingga orang-orang Quraisy itu berani kepada Nabi SAW. Nah, mungkin jenengan ibu sekarang pernah mendengar bahwa Nabi SAW itu pernah sholat dan lehernya diinjak. Pernah mendengar kisah Nabi SAW sholat, kemudian ketika sujud ada seorang yang ngebruki jeruan unta, jeruan usus, terus apa? Anduk, ya kan? Itu diletakkan di punggungnya Nabi SAW, Bu. Ketika beliau sholat, itu semua terjadi ketika Abu Thalib sudah meninggal, ya kan? Sudah meninggal. Dan Nabi SAW diuji dengan apa? Abu Thalib meninggalnya tidak masuk Islam. Maka beliau mengatakan, aku akan terus meminta ampun kepada Allah untukmu, hai pamanku, malam unha andanika, selama aku belum dilarang untuk itu. Ya kan? Selama aku belum dilarang. Akhirnya turun ayat. Nabi tidak boleh memintakan ampun kepada orang yang meninggal dalam kesyirikan. Itu ujian bukan, Bu? Seperti itu, Bu. Ujian. Bagaimana merelakan orang yang tercinta itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Abbas itu pernah bertanya, wahai Rasulullah, itu pamanmu itu, Abu Thalib itu sudah membelamu, sudah melindungimu, lalu manfaat apa yang bisa engkau berikan kepada dia? Kata Nabi SAW, kalau seandainya bukan karena aku, Abu Thalib itu sudah ada di kerak neraka, di dasar neraka. Tapi gara-gara aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat, dan siksanya itu hanya diberi dua sandal yang terbuat dari api. Jadi siksanya itu hanya di kaki, Bu. Siksanya hanya di kaki. Sandalnya terbuat dari apa tadi? Api. Tapi apa yang terjadi, Bu? Masya Allah. Kalau disebutkan yaghli min huma dima'u. Ini otak mendidih, Bu, gara-gara sandal dari api tersebut. Berarti apa, Bu? Panas itu merembet dari kaki, naik ke atas ke betis, naik ke atas ke paha, sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke kepala mendidih. Berarti yang di bawah juga mendidih. Dan dia memandang bahwasanya dia adalah orang yang paling keras azabnya di neraka. Padahal itu adalah yang paling ringan. Apalagi yang lain, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Saya ucapkan 3 kali, Bu, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkanlah orang tersebut dariku. Ya Allah, jauhkanlah orang tersebut dariku. Nah, ini kehilangan Abu Thalib. Berikutnya, Bu, ini banyak kesedihan-kesedihan Nabi yang berkaitan dengan orang-orang yang tercinta. Nabi itu, Bu,
kehilangan semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya. Tapi sebelum ke situ Bu, ada yang terlewatkan. Beberapa hari, beberapa waktu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan Abu Thalib, Nabi kehilangan istri tercinta yang selama ini mendampingi dakwah beliau. Siapa itu ibu? Khadijah radhiyallahu taala anha. Belum sembuh kesedihan atas Abu Thalib, kemudian sudah disusul dengan ujian berikutnya. Apa itu? Istri tercinta yang menemani dakwah dari nol, yang selalu menghibur, yang selalu menguatkan, Allah ambil. Kira-kira sedih tidak ibu? Sedih sekali. Sedih sampai Nabi itu beberapa hari tidak keluar rumah. Sebutkan adalah beberapa buku sejarah. Sedih sampai beliau tidak keluar rumah, dan dinamakan tahun itu sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun apa Bu? Kesedihan. Karena Nabi kehilangan pelindung dari luar dan pelindung dari dalam. Yang dari luar adalah Abu Thalib, yang dari dalam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan setelah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehilangan seluruh putra dan putri beliau ketika beliau masih hidup. Ketika beliau meninggal, hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Siapa namanya Bu yang masih hidup? Ada yang tahu ibu sekalian? Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ibu sekalian, kalau seandainya kita menjumpai ada orang, bapak atau ibu, punya banyak anak, anaknya ada 6 atau ada 7 atau ada 8, semuanya meninggal Bu ketika masih hidup. Kan seluruh orang tua pasti berharapnya muga-muga sing mati aku dikit, ibu bukan anak-anaknya. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji. Anak laki-laki beliau, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. Putri beliau, dari yang pertama Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum juga meninggal. Fatimah meninggalnya kapan? 6 bulan setelah Nabi meninggal. 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah meninggal. Dan ini ujian yang luar biasa Bu. Seorang ayah kehilangan anak-anaknya. Saya ingin melihat, mengajak ibu-ibu sekalian, karena jenengan pasti punya putra dan bisa merasakan bagaimana sedihnya seorang orang tua kalau kehilangan putra putri. Saya mau ceritakan tentang putra beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibrahim. Ibu yang namanya Ibrahim. Ibrahim itu lahir sekitar tahun sekitar tahun ke-6 Hijriah atau ke-7, saya agak lupa, atau ke-5 saya agak lupa. Dalam kondisi seluruh putra beliau sudah meninggal dan seluruh anak beliau sudah meninggal kecuali Fatimah. Lahirlah putra beliau Ibrahim. Itu laki-laki. Senang gak Bu kira-kira Bu? Senang sekali. Kata beliau SAW, diberi putra hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa samaituhu Ibrahim isma abi, dan saya namakan anak itu Ibrahim seperti nama bapakku. Bapakku artinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Kan jalur nasabnya Nabi SAW itu kalau ke atas sampai Nabi Ibrahim Bu, Nabi Ismail. Kan Nabi SAW itu keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, suatu hari Bu, ketika Ibrahim ini berumur sekitar 2 tahun,
Jenengan kan tahu anak 2 tahun itu lagi lucunya fogeh, laris fogeh. Sudah berjalan, jalannya tuh pun masih apa? Goyang-goyang. Nah, jadi lagi lucu. Sudah mulai bisa berucap sepatah 2 patah kata, sudah bisa mengatakan abi, umi. Ada kata-kata yang masya Allah sekali lucu dari anak tersebut. 2 tahun itu adalah umur yang masya Allah lucu-lucunya. Satu hari Ibrahim itu sakit keras, dipangku oleh Nabi SAW, dan nafasnya itu putus nyambung, sampai Ibrahim itu meninggal, dan itu di pangkuannya Nabi SAW. Jadi bisa bayangkan seorang ayah yang anak yang meninggal itu di pangkuannya, kayak apa rasanya tuh? Ya kan? Dan Nabi ketika menangis. Innal aina la tadma, kata Nabi SAW, sesungguhnya mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, hati itu sangat sedih sekali dengan berpisah darimu wahai Ibrahim. Akan tetapi la naqulu illa ma yurdillah subhanahu wa ta'ala, kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali ucapan yang membuat Allah itu ridho. Artinya apa ibu sekalian? Boleh seorang menangis, boleh seorang bersedih, tapi tetap harus mengontrol apa yang dia ucapkan. Dan ini pelajaran luar biasa sekali kita dapatkan dari sang Nabi kita Muhammad SAW. Mata beliau menangis, hati bersedih, tapi ucapan beliau tetap dikontrol. Jangan sampai, mengapa engkau ambil anakku ya Allah, seandainya engkau ambil aku terlebih dahulu. Ya Allah, engkau tidak adil, kenapa engkau mengambil anakku? Ya Allah, saya masih ingin hidup dengan anakku. Mengucapkan ucapan itu seolah-olah menentang takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus pandai-pandai menjaga ucapan ketika ditimpa oleh musibah. Harus pandai-pandai, Bu. Dan ini bisa dihadapi kapan? Ketika keimanan kita itu besar. Makanya harus kita pupuk terus-menerus. Ini kehilangan Ibrahim. Kehilangan Ruqayyah, Bu. Ruqayyah ya kan? Ruqayyah kan putri Nabi SAW, istri pertama dari Utsman bin Affan. Kehilangan Ruqayyah. Ruqayyah itu sebelum Nabi SAW berangkat perang Badar. Ruqayyah sakit, demam, panas. Akhirnya Nabi menyuruh pada Utsman bin Affan, wahai Utsman, kamu gak usah ikut perang Badar, gak usah ikut ke Badar. Kamu jaga istrimu. Masya Allah, di perang Badar Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin menang telak dari orang-orang kafir, dari orang-orang Quraisy, menang telak, Masya Allah. Pembesar Quraisy semuanya mati di Badar, ya kan? Tersisa hanya beberapa orang saja. Akan tetapi ketika beliau sampai ke Madinah, pulang ke rumah, baru selesai perang Badar, senang langsung dapat kabar sedih. Apa itu? Putri beliau yang namanya Ruqayyah meninggal, baru selesai dimakamkan. Dan beliau tidak mendapatkan bagaimana Ruqayyah meninggal. Ini ujian bukan? Ujian. Masya Allah, banyak sekali ujiannya Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ujian yang berkaitan dengan kehilangan orang-orang tercinta. Saya tambah satu lagi mungkin. Sudah masih banyak sekali ujian beliau. Ujian yang berkaitan dengan psikologis, dan kehidupan sosial beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul itu sudah punya gelar. Gelarnya apa, Bu?
Al-Amin. Al-Amin itu apa? Orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, Bu. Seorang mendapatkan gelar Al-Amin itu bukan mudah. Bukan mudah. Pokoknya kalau Muhammadnya sudah mengatakan benar. Pokoknya kalau sudah Muhammad percaya. Pokoknya kalau sudah Muhammad kami ridho. Itu Al-Amin. Semua orang itu percaya kepada Nabi SAW. Kalau mau menitip barang, titiplah kepada Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan, ibu sekalian. Kan mereka hobinya safar, pergi dagang. Dulu kan belum ada bank, Bu. Harta itu masih fisik, belum digital sekarang. Jadi kan nyimpan uang dalam bentuk digital. Satunya biro, 5M, Masya Allah, ya kan? Tapi itu angka, Bu, angka untuk mencairkan kan susah, Bu. 5M itu kalau dicairkan tidak cukup sehari. Harus ngabari dulu kepada pihak. Kalau dulu harta yang dimiliki oleh seorang itu berupa apa? Emas 2 kilo, perak berapa kilo, misalkan 10 kilo. Itu kalau mau pergi, kalau disimpan di rumah bisa bahaya, bisa hilang. Akhirnya dititipkan kepada siapa? Nabi SAW. Itu ketika beliau SAW sebelum diangkat menjadi Rasul sudah mendapatkan gelar Al-Amin, terpercaya. Sekarang ketika beliau SAW berdakwah, banyak tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau SAW. Dituduh sebagai tukang sihir. Nah, Bu? Tukang sihir. Alasannya apa? Yaitu Muhammad penyihir. Bahkan ini Masya Allah dikenal sampai Yaman. Orang mau haji itu sudah diwanti-wanti. Hati-hati kalian nanti kalau sampai Quraisy, sampai Mekah, hati-hati jangan sampai mendengar sihirnya dari salah seorang mereka. Kenapa dikatakan tukang sihir? Karena Muhammad itu berhasil memisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara kakak dengan adiknya, antara suami dengan istrinya. Memisahkan maksudnya apa? Memisahkan bapaknya belum masuk Islam, anaknya sudah masuk Islam. Seperti kasusnya siapa? Banyak seperti ini, Bu. Bapaknya masih kufur, anaknya sudah masuk Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang dari 10 orang yang masuk dalam surga, jamin masuk surga. Itu bapaknya masih kufur, anaknya masuk Islam. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Abu Hudzaifah masuk Islam, bapaknya Utbah bin Rabi'ah belum masuk Islam, terpisah, memisahkan anak dengan orang tuanya. Sehingga Nabi SAW dianggap sebagai penyihir. Dikatakan Nabi SAW sebagai penyair. Dikatakan Nabi SAW adalah seorang pendusta. Gara-gara apa? Gara-gara berdakwah. Dikatakan sebagai orang gila, Majnun, Bu. Siapa sih di antara kita yang pernah dikatakan seperti ini, Bu? Jenengan ada tetangga jenengan yang mengatakan jenengan orang gila? Betul, Bu? Tidak ada. Apakah ada tetangga jenengan yang mengatakan jenengan adalah seorang penyihir? Oh, hati-hati kayak dukun ya ini. Ada seperti itu, Bu. Itu semua sudah dirasakan oleh Nabi SAW. Padahal beliau sebelum berdakwah, status sosial beliau itu tinggi sekali. Istri adalah Khadijah, seorang kaya raya, seorang terhormat. Nasab juga mulia, bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Akhlak juga luar biasa, ya kan? Gelarnya Al-Amin. Tapi begitu beliau berdakwah, semua itu apa? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi buah bibirnya orang-orang Quraisy. Dan Nabi sedih atau tidak diuji seperti itu? Sedih, Bu. Sedih. Dikatakan penyihir, beliau sedih. Siapa yang gak sedih? Dan itu ujian yang berkaitan dengan psikologis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau bisa melaluinya.
tentu dengan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah jam 5 Bu. Alhamdulillah kita sampai di penghujung pengajian kita. Jangan lama-lama Bu. Nanti ulang salah. Allah ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk meniti jalan kehidupan ini, dan semoga kita bisa istiqomah di jalan kemana. Amin. Bukan dengan pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, keluarga di rumah juga sehat semuanya. Sehat dan taat itu yang penting Bu. Tidak hanya sehat, sehat dan taat, sehat dan takwa itu yang penting. Sehat saja tanpa ketaatan tidak ada artinya. Ketakwaan tanpa sehatan juga masih kurang. Allah Ta'ala. Tidak ada pertanyaan mungkin sudah jam 5. Alhamdulillah. Monggo sami kondur. Sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.